Teman-teman, balik lagi di video aku, Ririn Alin. Kali ini aku mau membahas tentang seorang anggota TNI yang menghabisi anak provos karena cemburu, bahkan karena dendam pribadi. Di subuh itu rumah di jalanan Gubeng, Surabaya nampak sepi seperti biasanya, apalagi saat itu masih pukul 4 subuh. Sang istri membangunkan Propos Agus dan meminta dirinya untuk membangunkan sang anak agar sholat subuh. Propos Agus pun bangun untuk membangunkan sang anak dia dan untuk sholat subuh. Sudah mengetuk beberapa kali namun nampaknya tak ada jawaban. Propos Agus pun berinisiatif membuka pintu tersebut karena memang pintu dia tak terkunci. Tak menyangka dan cukup mengagetkan, setelah membuka pintu, Propos Agus pun melihat sang anak nampak tergeletak di lantai dengan penuh darah dan sudah tak bernyawa. Sontak saja Propos Agus pun langsung berteriak dan meminta bantuan kepada warga setempat. Bahkan istri Propos Agus yang akhirnya datang ke kamar sang anak pun langsung pingsan melihat kondisi sang anak sudah tak bernyawa. Warga pun berdatangan ke rumah Propos Agus dan juga warga melaporkannya kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian pun datang ke rumah Propos Agus dan olah TKP, membawa jenazah anak dari Propos Agus langsung ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Saat ditanya-tanya polisi, Propos Agus langsung dengan penuh keyakinan merasa kalau sang anak dibunuh mantan pacarnya sendiri. Menurut Propos Agus, sang anak dia memang tak bermasalah, tak pernah punya musuh kecuali mantan pacarnya sendiri yang juga malah sempat menganiaya dia di salah satu hotel melati di Surabaya. Diah Tanjung Arisanti, gadis berusia 24 tahun ini dikenal baik dan tak bermasalah. Namun sang ayah merasa kalau dirinya kini bermasalah gara-gara mantan pacar sang anak yaitu Sodik. Dia sendiri sempat berpacaran dengan Sodik, lelaki yang menganiaya dirinya, hingga akhirnya dilaporkan ke satuannya. Dari awal Propos Agus dengan sang istri memang melarang dia berpacaran dengan Sodik, bukan tanpa alasan. Masih menurut keluarga dia, Sodik terbilang kasar dan juga temperamental. Beberapa kali terlihat saat mereka berpacaran, Sodik nampak mengatur sang anak dia dengan kata-kata kasarnya. Setelah mendapatkan keterangan dari Propos Agus, ayah dari dia sendiri, akhirnya pihak kepolisian mencari dan menangkap Sodik di tempat persembunyiannya. Meski Sodik sempat kabur dan cukup susah saat dicari pihak kepolisian, namun setelah ditangkap, Sodik ditangkap tanpa perlawanan. Tak hanya itu, Sodik sendiri mengakui dirinya menghabisi dia dengan motif yang sangat jelas, yaitu dendam kepada ayah dia. Nur Sodik sendiri adalah seorang lelaki yang lahir di tahun 1985 di Kebumen. Lulus dari Sekolah Tantama TNI Angkatan Laut di tahun 2004. Namun, baru 3 tahun dirinya menjadi anggota TNI Angkatan Laut, Nur Sodik sendiri dilaporkan oleh ayah dari pacarnya yaitu Propos Agus ke kesatuannya. Karena saat itu Sodik yang tengah bermasalah dengan sang pacar dia dituding melakukan penganiayaan kepada dia di salah satu hotel melati di Surabaya. Dengan adanya bukti-bukti, nampaknya tuduhan dari Propos Agus pun terbukti. Nur Sodik dinyatakan bersalah dan dihukum oleh militer selama 4 bulan tahanan. Sodik yang ngamuk tak terima laporan itu membuat karirnya harus berakhir karena ayah dia yang melaporkannya. Tak hanya masalah itu, nampaknya Sodik pun kini dendam dan kesal karena tahu dia sekarang sudah punya pacar baru, yaitu seorang anggota TNI Angkatan Darat. Sudah ada niatan untuk balas dendam kepada keluarga Diah dan Propos Agus, namun saat itu dirinya bingung, tak tahu rencananya harus dimulai dari mana. Hingga akhirnya Sodik pun nampak merasa beruntung karena sebelum dirinya diamankan, sebelum dirinya ditahan di tahanan militer, Sodik pun bisa kembali dulu ke rumah. Saat kembali ke rumah, nampaknya Sodik mengambil jalan pintas dengan lebih memilih kabur hingga dirinya tak bisa ditahan di kesatuannya dan dirinya pun bisa balas dendam kepada Propos Agus. Dalam pelariannya, Nur Sodik pun berpindah-pindah tempat hingga dirinya sempat menginap di beberapa perempuan yang pernah dirinya kenal. Bahkan dirinya pun pernah menginap di Gang Doli di wanita selingkuhannya dulu. Terakhir Nur Sodik tinggal bersama pacar barunya Eis dan juga dirinya masih berkomunikasi dengan salah satu temannya Hadi. Saat bercerita kepada Eis dan kepada Hadi kalau dirinya ingin balas dendam, saat itu Eis melarang dan menyebutkan kalau balas dendam tak ada untungnya, Eis tak mau dilibatkan. Sementara berbeda dengan Hadi, sahabatnya Sodik mengaku kalau dirinya siap mendukung dan tetap akan menjadi teman Sodik apapun yang terjadi.
22 Mei di tahun 2006, Sodik pun mempersiapkan keperluan sebelum eksekusi berlangsung. Di hari yang sama saat itu, pada malam hari, Hadi yang memang tengah nongkrong di satu tempat bertemu dengan dua senior Sodik. Hadi yang mengenal keduanya saat itu basa-basi menanyakan tentang kabar Sodik. Namun keduanya pun mengaku sudah tak tahu di mana Sodik, sudah lama tak bertemu Sodik. Hadi pun akhirnya berterus terang mengakui tahu di mana Sodik hingga akhirnya menelpon Sodik dan mereka berempat pun bertemu. Saat keempat pria ini bertemu, mereka cari tempat yang memang aman. Saat itu mereka bertemu di kuburan. Kedua senior Sodik pun memperingati Sodik dan menasehati agar Sodik tetap menjalani masa tahanan 4 bulan dan kembali ke TNI. Namun saat itu nampaknya Sodik sudah bulat, dirinya tak ingin kembali ke TNI, dirinya hanya ingin balas dendam kepada Propos Agus dan juga dia. Merasa tak bisa berbuat apa-apa dengan tekad bulatnya Sodik, akhirnya salah satu senior dari Sodik pun meminjamkan senjata tajam untuk masalah Sodik dan juga untuk dipakai Sodik balas dendam. Malam itu pun mereka akhirnya berpisah, ketiganya pulang ke rumah masing-masing, sementara Sodik pergi ke rumah Propos Agus untuk berniat menjalankan dendamnya. Saat sampai, Sodik pun mengetuk kamar Diah 3 kali seperti kode mereka, hingga akhirnya Diah pun membukakan pintu, namun saat itu Diah tak mau Sodik masuk. Memaksa tetap masuk, akhirnya Sodik pun berhasil masuk dan Diah pun nampak tak bisa berbuat apa-apa. Di awal keduanya masih ngobrol biasa aja, bahkan masih menurut Sodik mereka sempat bermesraan. Di tengah obrolan mereka, tak lama Sodik pun mengeluarkan senjata tajamnya, berbicara kepada Diah kalau dirinya akan menghabisi ayah dia, Propos Agus, karena memang Sodik dendam kepada ayah dari dia. Diah yang membela sang ayah Propos Agus sontak saja marah kepada Sodik dan sumpah serapah, bahkan mengeluarkan banyak hinaan untuk Sodik yang ternyata akan menghabisi sang ayah. Diah tak terima karena menurut dia apa yang dilakukan sang ayah memang betul adanya. Saat itu memang Sodik menyakiti dia dan wajar saja ayahnya melaporkan Sodik. Diah dan Sodik pun terus ribut adu mulut, namun lama-kelamaan omongan Diah pun makin kencang dan Sodik pun panik. Hingga akhirnya Sodik menikam beberapa kali Diah dengan senjata tajamnya. Bahkan tanpa ampun hingga Diah pun lemas hingga tak bernapas. Sempat mengelap senjata tajam yang penuh dengan darah dengan kerudungnya Diah. Dirinya pun nampak mengurungkan niat untuk membunuh Propos Agus karena panik. Dirinya lebih memilih kabur meninggalkan Diah yang sudah tergeletak tak bernyawa. Sodik pun akhirnya memilih kabur ke Malang ke ibu tiri pacarnya Eis. Keesokan harinya Sodik dengan Eis mencari kosan. Namun saat jalan-jalan bahkan tengah makan, Sodik pun mendengar kalau dirinya tengah dicari polisi. Sodik pun memilih kabur meninggalkan Eis. Kabur tanpa tujuan, lontang-lanting tak ada tujuan, akhirnya Sodik pun kembali ke rumah ibu tiri Eis dan di sanalah Sodik diamankan pihak kepolisian. Sodik mengakui semua perbuatannya karena dendam dan Sodik pun mengaku dirinya meminta maaf karena dari lubuk hatinya masih menyayangi dia. Atas apa yang dilakukannya, kini Sodik pun diamankan, ditahan, bahkan menerima hukuman militer. Tak hanya itu, Sodik pun dipecat dari kesatuannya.